Indonesia dengan urutan negara 9 terbesar dan menyumbangkan 8,75% total produksi buah nasional. Dan menurut Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, kota ini menyumbangkan sekitar 371,9 ton buah nanas per tahun. Berhubungan dengan hal ini, produksi limbah kulit buah nanas akan terus meningkat dan meresahkan masyarakat. Maka kami mahasiswa jurusan Bisnis Politeknik Negeri Balikpapan dengan program studi akuntansi perpajakan Dengan saya Gadis Akwani, saya Nurul Maulina, saya Menjadia Agustina, mengusulkan ide bisnis dengan judul Prekop Inovasi Hilirisasi Limbah Kulit Buah Nanas untuk Pupuk Serbuk Organik Ramah Lingkungan. Prekop merupakan inovasi pupuk organik dalam bentuk serbuk yang dibuat dengan limbah kulit buah nanas dan serbuk kayu. Inovasi produk ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia. Sebagai inovasi, kami membuat pupuk dalam bentuk serbuk yang biasanya ditemukan dalam bentuk cair. Sebagai bentuk ko-kreasi, kami bekerjasama dengan berbagai mitra untuk mendukung keberlangsungan bisnis ini. Kami menggunakan teknologi berupa tes NPK, yaitu soil test kit, dan menggunakan teknologi sederhana yang mudah digunakan oleh masyarakat, dan kami juga menggunakan platform media sosial untuk melakukan promosi. Tentunya, produk yang kami hasilkan ini sangat bersesuaian dengan tema KPMK tahun 2025, yaitu hilirisasi, mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, dan industrialisasi, proses pengolahan hingga distribusi yang mendukung pembangunan dengan tujuan berkelanjutan pada pemerintahan yang dikenal sebagai SDGs nomor 12. Dalam menjalankan bisnis kami menggunakan analisis bisnis model Canva seperti yang terlihat pada gambar, dan kami telah menguraikan aspek-aspek yang kami gunakan dalam mendukung bisnis kami. Berikut ilustrasi diagram ekosistem bisnis kami, dimulai dari mitra pemberdayaan, UMKM, dan juga pedagang nanas, dan kami menggunakan bisnis model yaitu B2B dan B2C yang pada akhirnya produk kami sampai kepada pelanggan, yaitu ibu rumah tangga, petani, dan hobis tanaman. Untuk memperkuat produk yang kami rancang, kami menggunakan analisis value proposition canvas sebagai pada gambar berikut. Pada bagian customer segment dibagi menjadi 3, yaitu customer pain, customer gain, dan customer job. Pada bagian customer pain terdapat masalah utama, yaitu banyak penumpukan limbah kulit buah nanas yang masih belum termanfaatkan dengan baik dan akses pupuk lokal yang masih terbatas. Pada bagian customer gain terdapat manfaat utama dari produk kami, yaitu pupuk Prekop serbuk organik, ramah lingkungan dan ekonomis untuk kesuburan tanah dan hasil panen yang alami. Pada bagian customer jobs, profil pelanggan dibagi menjadi warga, petani, mahasiswa, dan komunitas lokal. Tetapi pelanggan yang kami tuju secara spesifik dibagi menjadi 3, yaitu geografi, dan psikografi sebagai gambar berikut. Berikutnya, value proposition map dibagi menjadi 3, yaitu pain relievers, gain creator, dan product and service. Pada bagian pain relievers, kami mengolah limbah kulit buah nanas menjadi pupuk bermanfaat untuk mengurangi penumpukan limbah kulit buah nanas. Pada bagian gain creators, kami menawarkan solusi yang menguntungkan semua pihak, yaitu lingkungan menjadi bersih, petani mendapatkan pupuk yang berkualitas, serta menambah penghasilan dari produk limbah. Pada bagian produk and service, produk yang kami tawarkan adalah produk yang terbuat dari limbah kulit buah nanas dengan proses yang praktis, sederhana, dan ekonomis. Kemasan yang kami gunakan adalah kertas kraft dan ziplock untuk gaya hidup hijau, serta kami mengedukasi masyarakat dan mahasiswa untuk mengolah limbah dan memanfaatkan bahan lokal. Kami telah merancang dari produk pupuk Prekop serbuk organik bagian depan dan belakang sebagai berikut. Tentunya, bisnis yang kami rancang memiliki peluang positif dan hambatan yang sudah kita analisa melalui analisa Pastor.
politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Politik yaitu kebijakan pemerintah dalam program pertanian dan pengurangan sampah organik. Ekonomi yaitu rekop layak dan berkelanjutan secara ekonomi yang menunjukkan keuntungan lebih besar dari biaya. Sosial, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat untuk mendorong kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Ekonomi yaitu pupuk rekop serbuk organik diproduksi menggunakan alat-alat yang sederhana dan dapat dijangkau oleh masyarakat seperti chopper, lumpung batu, dan pengering buah. Lingkungan yaitu pupuk rekop serbuk organik tidak hanya mengatasi permasalahan sampah organik, melainkan juga berfungsi sebagai alternatif pupuk yang aman bagi tanaman dan tanah. Legal yaitu meski belum dijelaskan secara rinci, Frekop berpotensi dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 karena berbasis limbah. Dalam menjalankan bisnis ini, tentunya kami sudah menyusun tahapan implementasi sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah tahapan produksi yang diawali dengan persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah pengumpulan limbah kulit buah nanas. Dan yang ketiga adalah proses produksi seperti gambar di samping. Dan yang terakhir adalah pengemasan dan produk kami siap diedarkan. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah strategi 5A marketing. Yang pertama awareness, yang kedua effort, yang ketiga X, 4E, dan kelima advocate dengan indikator sebagai berikut. Stakeholder yang berhubungan dengan kami adalah, dan tentu untuk menjalankan bisnis ini kami telah merancang struktur organisasi di mana yang menjalankan bisnis ini sudah memiliki pengalaman dan berkompetensi. Tentunya dalam menjalankan bisnis ini, kami memerlukan modal yang berasal dari investasi kami. Modal yang kami butuhkan sebesar Rp8.550.000. Berikut ini kami sajikan rancangan keuangan berupa neraca, laba rugi, arus kas, break-even point, payback period, dan return on investment. Mari kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah pupuk rekop serbuk organik merupakan solusi dari masalah penumpukan limbah kulit buah nanas yang masih belum terkontrol dengan baik. Tentunya produk kami mendukung program pemerintah dalam bidang hilirisasi dan industrialisasi serta pembangunan yaitu SDGs nomor 12. Pupuk rekop serbuk organik mengalami break-even point sebesar 283 unit atau Rp8.522.358,05. Dengan itu, bisnis ini layak untuk dijalankan. Sebagai bentuk saran, kami harap ide kami dapat direalisasikan dan tentunya dukungan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak-gejolak global di Indonesia. Demikian pemaparan rancangan bisnis kami. Kami berharap rancangan bisnis kami dapat disetujui sehingga kami dapat mengembangkan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.